Dan orang-orang yang berinfak sementara hatinya dalam keadaan wajilah, bergetar ketakutan. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang macam mana? Kenapa dia berinfak terus hatinya ketakutan? Apa duitnya hasil nyolong? Oh, ini kalau orang ngoplos pertamax dengan pertalit tuh ya, berapa untungnya tuh? Selisih 3.000. Oh, infak dengan itu, ya jelas aja itu. Enggak, kata Nabi, ini orang ini luar biasa, ini orang yang ikhlas luar biasa. Ketika dia berinfak itu dia ketakutan kalau amalnya tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya. Kita alhamdulillah sampai malam ini masih bisa menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban dan ibadah nawafil ya. Kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah, kita tidak akan bisa melakukan berbagai macam kebaikan ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya atau membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang rugi ya. Jadi ayat ini menyebut tilawati haqqa tilawah, jadi tilawah dengan sebenar-benar tilawah. Ini Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ya. Beberapa sahabat mengemukakan apa sebetulnya dimaksud dengan tilawah haqqa tilawah, tilawatihi haqqa tilawah. Jadi membaca dengan sebenar-benar bacaan. Nah, itu salah satu yang dikemukakan adalah riwayat dari misalnya Umar bin Khattab menyebutkan, jadi bagaimana Nabi membaca Al-Quran itu, kata beliau, setiap Rasulullah membaca Al-Quran, beliau mengikuti apa yang dibaca, kemudian merespon sesuai dengan tuntutan bacaan. Kalau di Quran itu kita mengenal ada yang namanya tanda kubah begitu ya, ayat-ayat sajdah namanya. Ayat yang dimana kita disunahkan untuk bersujud. Itu karena ayat itu memerintahkan untuk bersujud memang. Kayak wasjud waqtarib misalnya. Bersujudlah dan mendekat ya. Kemudian ketika Nabi membaca ayat-ayat tentang neraka, maka beliau berlindung. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, maka Allah mengadab dengan adab yang besar. Itu kita disunahkan untuk berlindung. Rabbi a'idni min 'adzabik, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, hindarkan kami dari azabmu. Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum, kepada kami itu hisab mereka itu. Jadi kepada kami juga mereka akan dikembalikan ya. Itu kita disuruh berdoa di situ, memohon ya agar supaya kita diberi hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Lah itu bentuk tilawah yang benar itu kira-kira seperti itu ya. Lah ini kalau kita melihat dari makna akar katanya sebetulnya itu nggak heran ya kalau kita memahami at-tilawah itu kan akar katanya dari tala yatslu, itu sebetulnya maknanya bukan membaca tapi mengikuti. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, mu'jam atau apapun ya, ada misalnya kamus Munawir ya, Indonesia Arab itu, atau kamus yang lain, maka kita akan menemukan jadi kata tala yatslu itu bermakna mengikuti. Loh, kalau kita harus mengikuti bacaan berarti kita mesti ngerti dong. Iya memang. Nah ini persoalan kita ya. Mungkin kita udah terbiasa kalau kita imam baca Al-Fatihah, itu kan ada doa di dalamnya kan, ihdinas siratal mustaqim. Kami berdoa itu, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu? Jalan orang yang telah kau beri nikmat, para nabi, para syuhada, para solihin, siddiqin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Makmum
mendengar tuh bacaan itu, kemudian kita membaca amin. Itu bentuk tilawah sebetulnya. Nah, cuman kadang-kadang ya di kita pada umumnya hanya sampai di situ ya. Begitu imam misalnya baca surat Wattini, di ujung ayat itu kan ada alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu Allah bertanya, bukankah Allah hakim yang paling adil ya? Hakim yang seadil-adilnya. Nah, kita harus menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati, nggak usah dibunyiin ya. Nanti sholatnya jadi gimana gitu kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Betul bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah hakim yang paling adil. Nah, dulu Rasulullah pernah menegur para sahabat ya, ketika beliau membaca surat Ar-Rahman, itu kan ada ayat yang diulang-ulang, itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Itu para sahabat diem saja gitu, menikmati. Itu awalnya ya. Jadi memang awal mula juga para sahabat begitu ya, rupanya belum paham gitu bahwa tilawah tuh bentuknya kayak gitu. Kalau ada misalnya ayat Quran yang bertanya, ya dijawab gitu. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Itu Nabi membaca, mungkin mereka mendengar, bacaannya enak. Quran asli turun pada Rasulullah ya. Nah, itu mereka senang. Tapi menikmatin begitu aja. Selesai Nabi itu bingung, kenapa kalian tidak merespon bacaan saya tadi seperti para jin merespon. Itu jin-jin muslim ketika Nabi baca Quran juga hadir di situ. Tapi mereka tuh selalu menjawab, kata Nabi. Loh, jawaban jin apa ya Rasulullah? Mereka setiap kali mendengar pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nah jin menjawab ma min ni'ami rabbika nukadzib, enggak ada nikmat Tuhan kami yang kami dustakan, semuanya kami syukuri gitu ya. Lah ini sebetulnya ya. Jadi makna hakiki tilawah itu, nah meskipun kita tidak bisa berbahasa Arab, tapi pada intinya kita harus berusaha tuh ya, untuk bagaimana agar supaya ayat Quran yang kita baca di bulan Ramadan itu juga kita harus baca maknanya, karena bagaimanapun Quran ini turun untuk menjadi petunjuk. Kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, menjadi petunjuk bagi manusia, dan ada penjelasan petunjuk itu lengkap di situ. Dan Furqan, pembeda. Jadi ada petunjuk, bayinat, dan Furqan, 3. Furqan ini mungkin bicara halal haram, batasan. Bagi orang sebagian, saya sudah tahu halal haram dalam Islam, jadi saya nggak perlulah baca Quran. Nggak begitu. Hukum halal haram di Al-Quran itu yang disebutkan itu cuma 300-an lebih dikit. Jadi alias cuma 5%. 6.000 lebih ayat dikurangi 300, itu masih 95% yang lain. Itu Quran bicara tentang keimanan. Quran bicara tentang Allah. Allah membenarkan dirinya kepada kita, karena dia adalah zat yang maha agung ya, yang nggak mungkin diindra, yang nggak mungkin kita lihat, yang nggak mungkin kita apapun ya, dimensinya berbeda. Dia wa huwa laisa kamitslihi syai'un. Jadi dia berbeda dengan semua yang ada gitu, nggak mungkin kan. Maka Allah membenarkan dirinya, sifatnya terutama. Lah di situ kemudian Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran itu kisah tentang neraka surga. Yang di surat Az-Zumar itu sebenarnya target dari cerita neraka. Dzalika yukhawwifu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah kami mempertakuti hamba-hamba kami. Hai hambaku, hai hamba-hamba, takutlah kalian. Nah, jadi seharusnya orang ketika baca Quran itu di hatinya akan semakin merasa takut kepada akhirat, neraka. Dan orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran itu ya, yang keimanannya sudah demikian luar biasa, bahkan ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka merasakan rasa takut. Bukan lagi maksiat ya, apalagi maksiat ya, bahkan ketika mereka beribadah mereka merasa takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Dan orang-orang yang berinfak sementara hatinya dalam keadaan wajilah, bergetar ketakutan. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang macam mana? Kenapa dia berinfak terus hatinya ketakutan? Apa duitnya hasil nyolong? Ini kalau orang ngoplos pertamax dengan pertalit tuh ya, berapa untungnya tuh? Selisih 3.000. Infak dengan itu, ya jelas aja itu. Enggak, kata Nabi, ini orang ini luar biasa, ini orang yang ikhlas luar biasa.
ketika dia berinfak itu dia ketakutan kalau amalnya tidak diterima. Nah itulah orang-orang yang sudah sampai ke tingkat pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada akhirat, dia paham ya. Dan ayat Quran itu gak kurang-kurang ya. Apa itu di surat Al Imran itu orang-orang yang orang-orang yang curang, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang curang, korup, maka dia di akhirat akan datang dengan yang dikorupsi. Nah, ada waktu itu hadis-hadis Nabi dalam tafsir itu menjelaskan, Nabi mengatakan, aku nyaris melihat di antara kalian ada yang datang ke akhirat dengan memanggul onta. Onta itu adalah barang yang diambil waktu di dunia, korup. Karena di zaman Nabi pemegang duit itu biasanya ambil zakat. Zaman dulu belum ada pejabat kayak begitu kan, semuanya nggak ada duitnya, nggak ada gajinya dulu awal-awal. Jadi satu-satunya pegang duit itu ambil zakat. Yang diperintah Nabi suruh ngambil zakat itu pegang duit. Dan ada yang korup, kambing, sapi, ketelingsut gitu ya, dari 10 diambil 1. Nah itu nanti kambing yang diambil itu besok di akhirat dibawa dan ditaruh di atas punggung, dipanggul Pak. Berat sekali tuh. Kebayang nggak kalau orang korupsi aspal 1 truk gitu? Nah kalau yang korupsi pertalit itu yang berapa juta kiloliter selama 5 tahun, apa yang dia bawa tuh di punggungnya itu? Dan itu di akhirat itu ada orang-orang yang curang itu Pak. Ada disebutkan, ada orang yang kata Nabi gigi gerahamnya itu berubah menjadi sebesar gunung Uhud. Nah seperti itulah. Nah ini ayat-ayat yang kayak begini itu dalam rangka untuk Allah mempertakuti hambanya. Nah itulah ayat Qur'annya, datang dengan membawa bimbingan keimanan kepada Allah. Itu tujuannya itu. Lah makanya mau nggak mau memang kalau demikian berarti kita memang harus memahami ya. Makanya yang paling bagus itu kalau kita, daripada kita mencoba mengejar 2 kali hatam, 3 kali hatam, apakah lebih baik misalnya 1 kali tapi sambil membaca pelan-pelan, artinya sambil dipelajari. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan pencerahan yang lebih ya. Dan salah satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari itu ya, jadi Rasulullah dulu punya kebiasaan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, manusia paling dermawan, nggak ada yang bisa menandingi, bahkan Abu Bakar juga dibandingin Nabi kalah jauh ya. Hina yalqahu Jibril, ketika Nabi bertemu Jibril itu kedermawanannya lebih-lebih lagi. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailati min syahri Ramadan fayudarisul Quran, dan Jibril menemui Nabi tiap malam di bulan Ramadan itu untuk fayudarisuhul Quran, tadarrus Quran. Nah cuman kita hari ini tadarrus itu hanya dimaknai membaca saja, padahal kalau kali dari akar kata tadarus, kalau dalnya itu panjang kan, dari kata darosa yadrusu, atau kalau wazan tafa'ala itu tadarosa. Tadarosa itu artinya saling mempelajari, ada berbagai pihak di situ terlibat, orang ngumpul begitu tapi mempelajari Quran, itu maknanya itu sebetulnya. Nah cuman kita hari ini tadarus itu kayak di kampung saya di Kerawang itu hanya ya membaca saja, ayo kita kumpul malam ini ada 20 orang ya, ada yang dapat 2 juz, ada yang 1 juz, baca rame-rame 1 malam khatam Quran, tapi cuman berhenti di situ. Nah ini yang saya rasa kebiasaan ini sudah bagus, tinggal bagaimana diperbaiki. Dan juga jangan sampai di masa lalu tuh ya, Quran itu hanya dibaca ketika orang sudah meninggal, orang tiap malam di rumah si mayit menghatamkan Quran, tapi justru ketika orang itu masih hidup nggak pernah ada acara mengundang ulama, orang berilmu untuk ngaji Quran. Ketika orangnya sudah mati baru diundang rame-rame. Nah ini kebiasaan yang mungkin perlu kita perbaiki ya. Ya pada hakikatnya orang bagus ya punya inisiatif, wah mudah-mudahan kita pahalanya dikirim pada almarhum itu supaya menambah. Kan kalau sudah di akhirat tinggal pahala jariah. Nah ini dibaca oleh para keluarga dan itu insya Allah itu bisa sampai ya. Tapi sekali lagi Quran adalah kitab untuk kita orang hidup, untuk bimbingan agar kita mencapai keimanan yang lebih baik ya. Itu saja, mohon maaf lebihnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.